Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mahrani dengan NIM F181240009. Baik, saya di sini akan mempresentasikan tentang konsolidasi tanah. Apa sih itu konsolidasi tanah? Pengertian konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah adalah proses penurunan volume tanah jenuh air akibat keluarnya air pori dari dalam tanah yang terjadi karena beban atau tekanan dari luar. Kira-kira apa perbedaan konsolidasi tanah dan kompaksi tanah? Mari kita lihat. Konsolidasi tanah yaitu proses penurunan volume tanah jenuh air karena keluarnya air pori akibat beban luar. Adapun jenis tanahnya yaitu umumnya terjadi pada tanah lempung jenuh air. Kompaksi. Kompaksi yaitu proses pemadatan tanah tak jenuh dengan cara mengeluarkan udara dari pori-pori tanah menggunakan alat mekanis. Adapun jenis tanahnya yaitu tanah tak jenuh seperti pasir, lempung kering, tanah urugan. Apa yang dimaksud dengan pemadatan awal, konsolidasi primer, dan konsolidasi sekunder? Kita bahas. Pemadatan awal atau pemadatan segera adalah penurunan tanah yang terjadi sesaat setelah beban diterapkan tanpa adanya keluarnya air pori dari dalam tanah. Konsolidasi primer atau kadang disebut dengan primer consolidation adalah proses pemadatan tanah jenuh akibat keluarnya air pori dari dalam tanah yang terjadi karena adanya beban atau tekanan luar, misalnya seperti beban bangunan, timbunan, atau struktur lain di atas tanah. Konsolidasi sekunder adalah proses pemadatan tanah yang telah konsolidasi primer selesai setelah tekanan air pori hilang seluruhnya dan beban sepenuhnya dipukul oleh butiran tanah. Adapun alat yang biasa digunakan untuk menguji konsolidasi tanah yaitu dengan alat oedometer. Apa sih itu alat oedometer? Alat oedometer adalah alat yang digunakan untuk menguji konsolidasi tanah di laboratorium, yaitu untuk mengetahui besar dan kecepatan penurunan tanah jenuh ketika diberi beban. Adapun dengan alat ini, kita bisa menentukan koefisien konsolidasi tanah, indeks kompres, indeks pemuaian, hubungan antara tekanan efektif dan void rate atau biasa disebut dengan E log P. Bagaimana tahapan kerja alat oedometer? Adapun tahapan kerja oedometer yaitu yang pertama persiapan sampel tanah. Baik, sampel tanah yang digunakan di sini yaitu dengan menggunakan sampel tanah tak terganggu. Yang kedua, pemasangan sampel di oedometer. Yang ketiga, pemberian beban bertahap. Keempat, pencatatan data penurunan. Kelima, pelepasan beban. Keenam, analisa data. Bagaimana cara menentukan prakonsolidasi tanah? Tekanan prakonsolidasi tanah adalah tekanan efektif maksimum yang pernah dialami oleh tanah di masa lalu. Dalam beberapa metode, tetapi yang paling umum dan diakui secara luas adalah dengan metode yang pertama, metode Casagrande. Metode ini menggunakan kurva hubungan antara void rate E dan log tekanan efektif log P dari hasil uji oedometer. Dua, metode lain atau metode tambahan yaitu Jenbu Tehot atau berbasis
penyusutan mekanis dari kurva E log P. Yang kedua, Lotisuka T-Hort menggunakan turunan kedua dari hubungan log P dalam kurung lebih presisi. Namun, Casagrande tetap yang paling sering dipakai di pendidikan dan teknik sipil. Bagaimana cara menentukan nilai VC? Dengan menggunakan metode kecocokan log waktu dan metode akar waktu. Koefisien konsolidasi adalah nilai yang menunjukkan kecepatan proses konsolidasi tanah jenuh, yaitu seberapa cepat air pori keluar dari tanah akibat pembebanan. Ada dua metode populer untuk menentukan VC dari hasil audiometri. Yang pertama, metode akar waktu. Yang kedua, metode kecocokan log waktu. Keduanya menggunakan data penurunan atau biasa disebut dengan gamma H terhadap waktu dari saat pembebanan. Adapun langkah-langkah kerja metode akar waktu yaitu yang pertama, pembuatan grafik penurunan di sumbu vertikal dan akar waktu di sumbu horizontal. Yang kedua, dari grafik, tarik garis lurus pertama melalui titik-titik awal. Tarik garis lurus kedua melalui bagian hampir datar. Titik potongan kedua garis menunjukkan akhir konsolidasi. Yang ketiga, tentukan gamma H. Tentukan gamma H. Tentukan delta H sama dengan total penurunan atau selisih waktu ke akhir. Keempat, hitung nilai FC menggunakan rumus CV sama dengan VTV kali H pangkat 2 RDR per IT50. Yang kedua, cara menggunakan metode kecocokan log waktu yaitu buat grafik penurunan di sumbu vertikal dan log waktu di sumbu horizontal. Kedua, gambar grafik biasanya berbentuk S. Bagian awal lengkungkan, bagian tengah hampir lurus, bagian akhir mendatar. Yang ketiga, tentukan garis lurus pada bagian tengah, garis lurus pada bagian awal, titik potongan kedua garis dianggap T90. Keempat, hitung nilai FC. Nilai dengan menggunakan rumus FC sama dengan VT kali H pangkat 2 DR per T90. Kenapa sih teknik sipil harus mempelajari tentang konsolidasi tanah? Karena bangunan itu akan dibikin di atas tanah. Jadi kita harus mengetahui penurunan tanah itu akan terjadi secara langsung atau bertahap. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.